Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya menjawab atau menyampaikan pendapat terkait dengan tugas 2 MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nama Eka Hendrayadi, NIM 50114296 UT daerah Pangkal Pinang. Soal nomor 1 adalah memilih salah satu artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA yang relevan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Kemudian diminta untuk menganalisis isinya, lalu mengaitkannya dengan pengalaman saya mengajar. Jurnal yang saya pilih itu adalah buat tulisan dari Tunreng S dan Supratman S yang dibuat tahun 2024. Berjudul The Influence of the Adventure Picture Storybook of Petualang Si Kancil on Reading Comprehension and Reading Motivation Based on Gender. Ini pertama kita akan menganalisis dan memaparkan hal penting dari artikel, yaitu yang pertama tujuan penelitian. Dari artikel tersebut tujuan penelitiannya adalah menilai pengaruh penggunaan Adventure Picture Storybook pada petualangan si kancil terhadap reading comprehension dan reading motivation siswa SD, serta menelaah apakah pengaruh tersebut berbeda menurut gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua, metodenya atau gambaran umum. Penelitian itu menguji perbandingan antara kelompok yang menggunakan buku cerita bergambar dan kelompok pembanding. Pengukuran dilakukan sebelum pretest dan sesudah atau post-test. Perlakuan untuk melihat perubahan kemampuan pemahaman dan motivasi membaca, kemudian dianalisis pula perbedaan berdasarkan gender. Deskripsi metode dan instrumen ada di abstrak atau artikel. Ketiga, temuan utama. Yang pertama, buku cerita bergambar secara signifikan meningkatkan pemahaman membaca dan motivasi belajar siswa SD. Kedua, ada perbedaan efek menurut gender. Penulis melaporkan perbedaan efektivitas antara laki-laki dan perempuan. Namun, artikel menekankan bahwa keduanya mendapat manfaat dan perbedaan tidak selalu besar untuk semua ukuran. Keempat, mengenai interpretasi dan implikasi pedagogis. Ini ada dua hal. Pertama, bahan bacaan yang kaya ilustrasi dan bersifat kontekstual, seperti cerita si kancil, itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga mempermudah pemahaman teks dan menumbuhkan minat baca. Kedua, karena ada variasi respon menurut gender, guru perlu mempertimbangkan pendekatan yang gender responsif, misal memilih teks dan aktivitas yang inklusif, mendorong partisipasi aktif pada anak laki-laki maupun perempuan, serta menghindari stereotip gender dalam pemilihan karakter atau peran. Yang kelima, keterbatasan studi yang dicantumkan penulis. Dan di sini ruang lingkup geografis atau kelas mungkin terbatas, yaitu pada satu atau beberapa sekolah. Dan pengukuran jangka pendek, pretest, sehingga penulis merekomendasikan studi lanjutan untuk melihat efek jangka panjang dan variasi konteks. Mereka juga menyarankan eksplorasi bahan bacaan lain dan intervensi pedagogis yang berbeda. Kemudian keterkaitan artikel tersebut dengan pengalaman belajar di sekolah. Yang pertama, artikel menegaskan bahwa teks cerita bergambar lokal seperti cerita si kancil dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Nah, dalam pelajaran IPA kelas 6, saya memanfaatkan cerita lokal atau skenario kontekstual yang mengaitkan konsep sains atau sosial dengan narasi, misalnya cerita tentang lingkungan setempat, kebiasaan masyarakat, atau tokoh lokal untuk membuat konsep lebih bermakna dan meningkatkan minat baca sekaligus pemahaman konsep. Kedua, artikel menunjukkan ada perbedaan respons berdasarkan gender. Nah, ini menguatkan kebutuhan saya untuk meninjau materi ajar, apakah teks, ilustrasi, pemilihan peran menegaskan stereotip gender. Jika selama mengajar IPA saya memperhatikan bahwa anak laki-laki lebih sering dipilih berbicara di depan atau diberi tugas lapangan, sementara perempuan lebih ditugaskan untuk membuat catatan atau ilustrasi. Nah, artikel ini memberi dasar empiris untuk mengubah praktik tersebut, misal rotasi peran, menyeimbangkan contoh tokoh laki-laki dan perempuan dalam teks,
dan menggunakan aktivitas yang mendorong semua siswa berpartisipasi. Kemudian jika saya pernah mengamati bahwa satu gender tampak kurang termotivasi, misalnya partisipasi aktif perempuan lebih rendah dalam kegiatan sains, temuan artikel mendukung intervensi berbasis teks bergambar dan pendekatan pengajaran inklusif untuk mengatasi gap tersebut. Mungkin bisa dicoba untuk mendokumentasikan contoh konkret, misalnya partisipasi, hasil kerja tulis sebelum dan sesudah intervensi untuk bahan laporan PTK saya. Soal nomor 2 adalah memilih salah satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender, menganalisa isinya, lalu mengaitkannya dengan materi studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk artikel yang bereputasi Scopus, saya mengambil dari penulis bernama Cisamia, terus Dejay Gere, Kendall, dan Aziz Khan yang dibuat pada tahun 2012, berjudul Gender and Education for All, Progress and Problem in Achieving Gender Equity. Nah, ini kita akan melihat dan menganalisis mengenai artikel tersebut. Yang pertama, pertanyaan inti dan fokus penelitian. Dalam artikel ini, penulis mengevaluasi apakah pencapaian gender parity, keseimbangan pendapatan laki-laki dan perempuan, pada jenjang dasar otomatis diterjemahkan menjadi gender equity atau keadilan, peluang, pengalaman belajar, pembebasan dari kekerasan, dan norma diskriminatif. Mereka mempertanyakan kemampuan model education for all yang berfokus pada angka pendaftaran untuk membawa perubahan struktural terhadap relasi gender dalam keluarga, sekolah, dan komunitas. Kemudian perihal yang kedua tentang metode dan desain studi. Artikel ini menggunakan pendekatan studi komparatif kasus pada komunitas atau daerah di Bangladesh dan Malawi, negara yang dilaporkan telah membuat kemajuan besar dalam menutup gap pendaftaran dasar. Kemudian penulis pada artikel ini menggabungkan data kuantitatif pendaftaran dengan data kualitatif melalui wawancara, observasi, maupun studi lapangan untuk melihat pengalaman siswa di sekolah, praktik guru, dan relasi gender di luar sekolah. Yang ketiga, temuan utama dari artikel ini, 1. Mencapai angka pendaftaran seimbang tidak serta-merta mengubah norma gender di rumah atau di sekolah. Banyak sekolah menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak anak perempuan masuk sekolah, pengalaman belajar mereka tetap terpapar diskriminasi, stereotip, dan terkadang kekerasan berbasis gender. Kedua, pengalaman belajar dan keselamatan tetap beragam. Perempuan tetap mengalami hambatan, beban kerja rumah, pelecehan kekerasan di sekolah, kurikulum dan praktik pengajaran yang tidak sensitif gender, serta kelemahan pengawasan kebijakan. Kemudian hal utama yang ketiga yang terdapat dalam artikel ini, yaitu sekolah ini sering memantulkan norma komunitas. Sekolah tidak selalu lokasi transformasi nilai mereka. Nilai mereka sering mencerminkan peran atau gambaran gender yang berlaku di komunitas. Intervensi yang hanya berfokus pada akses, mengabaikan relasi kekuasaan yang menentukan hasil akhir pembelajaran dan kesan. Yang D, implikasi kebijakan dan pedagogis yang dibahas. Kebijakan harus bergeser dari sekadar target enrollment menuju pendekatan sistematik yang memasukkan kualitas pendidikan, keselamatan anak, kurikulum sensitif gender, pelatihan guru, dan keterlibatan komunitas. Kedua, perlu indikator yang melampaui pendaftaran, misal pengalaman belajar, insiden kekerasan berbasis gender, partisipasi di kelas, pencapaian belajar yang terdisgrade menurut gender dan kelompok marginal. Terakhir, keterbatasan yang dicatat penulis, ini mengenai studi kasus bersifat kontekstual, yaitu meliputi negara Bangladesh dan Malawi, sehingga generalisasi harus hati-hati. Penulis juga menyorot kebutuhan riset jangka panjang untuk melihat perubahan norma sosial. Keterkaitan artikel dengan materi studi komparatif. Yang pertama, artikel memberikan bukti empiris bahwa kenaikan enrollment tidak otomatis mengatasi hambatan struktural dan pengalaman diskriminatif. Ini adalah contoh kuat untuk diskusi teoritis dan empiris pada modul. Kedua, modul biasanya meminta mahasiswa menganalisis mengapa dua negara dengan hasil pendaftaran serupa memiliki hasil pengalaman siswa berbeda. Artikel menyajikan bahan primer, kebijakan spesifik, peran NGO, norma masyarakat, dan bukti lapangan cocok jadi bahan tugas komparatif. Ketiga, modul dapat diperluas menggunakan rekomendasi artikel. Selain GPI,
Tambahkan indikator seperti insiden kekerasan berbasis gender di sekolah, partisipasi aktif di kelas menurut gender, dan outcome belajar terdisagregasi. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.